Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Nur Istiqomah dengan NIM 2331407011111137 dari kelas T3F. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang keamanan komputer, enkripsi dan deskripsi, dan juga saya akan mendemonstrasikan bagaimana enkripsi dan dekripsi diimplementasikan. Pertama-tama, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu enkripsi dan dekripsi. Definisinya adalah enkripsi, yakni proses konversi data dari bentuk aslinya atau plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau ciptatext dengan menggunakan algoritma kriptografi dan kunci tertentu. Ini tujuannya adalah untuk menyembunyikan isi informasi dari pihak yang tidak berwenang. Sedangkan dekripsi ini adalah kebalikannya dari enkripsi, yakni adalah proses mengubah ciptatext kembali ke bentuk aslinya, yakni plain text menggunakan kunci yang sesuai. Tujuan utama dari enkripsi ini adalah untuk kerahasiaan, untuk integritas, untuk autentifikasi, dan juga agar tidak dapat disangkal. Ada beberapa jenis enkripsi. Enkripsi yang pertama adalah enkripsi simetris. Enkripsi simetris ini menggunakan satu kunci tunggal untuk proses enkripsi dan kedua pihak, yakni pengirim dan penerima, harus memiliki dan menjaga kunci tersebut secara rahasia. Dan enkripsi ini cocok untuk komunikasi yang sudah terjalin sebelumnya atau sistem internal. Ada contoh algoritma simetris, yakni ada DES, ada ICE, dan juga Blowfish. Enkripsi simetris ini memiliki kelebihan, yakni kecepatannya tinggi dan efisien dalam memproses data yang besar. Dan juga ada kelemahannya, yakni adalah distribusi kunci menjadi tantangan, terutama dalam komunikasi publik. Enkripsi jenis yang kedua adalah enkripsi asimetris. Enkripsi asimetris ini menggunakan dua buah kunci yang berbeda tetapi saling terkait, yakni public key dan juga private key. Untuk public key ini dapat diketahui publik digunakan untuk mengenkripsi, sedangkan private key-nya ini untuk dirahasiakan, jadi digunakan untuk mendekripsinya. Contoh-contoh algoritma asimetris yaitu ada RSA, ada ECC, dan EIG-gamma. Adapun kelebihan dan kelemahannya, kelebihannya itu untuk memecahkan masalah distribusi kunci dan juga cocok untuk mengirimkan pesan rahasia ke banyak orang. Sedangkan kelemahannya adalah prosesnya ini lebih lambat dibandingkan enkripsi simetris dan juga kuncinya lebih panjang diperlukan untuk tingkat keamanan yang sama. Selanjutnya kita akan melakukan implementasi untuk enkripsi dan dekripsi. Kita buka terlebih dahulu VS Code. Dan saya sudah menyiapkan folder untuk kode yang sudah saya siapkan untuk melakukan praktik enkripsi dan dekripsi. Nah, di sini saya sudah membuat kode fungsi untuk mengenkripsi dan juga fungsi untuk dekripsi. Dan kita akan praktikkan. Ini contoh penggunaannya. Ini adalah plain text yang kita bisa masukkan. Kita akan buka terminal dan kita ketikkan Nah, di sini muncul enkripsi dari plain text yang saya masukkan di sini tadi. Dan ini adalah dekripsi dari
teks yang telah terenkripsi ini. Dengan melakukan enkripsi, data atau teks yang kita masukkan atau kita kirim, maka itu akan dienkripsi menjadi teks yang tidak terbaca. Jadi, pihak-pihak yang tidak berwenang tidak akan mengetahui teks asli dari plain text yang telah kita kirimkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.